karunia lagi lebih Tuhan. Haleluya. Mari, tepuk tangan di atas. Terpujilah namamu Tuhan. Keluar. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Hey! Sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hey! Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan lagi lebih baik buat Tuhan. Amin. Persilakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman. Suara gembalanya boleh tolong dimainkan? Shalom warga kerajaan, after filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan.
dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa yang menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau muda digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuan sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang dibawa jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin. Amin, amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Kalau ada yang baru di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dengan kita semua di Gereja Rock Philadelphia. Kalau Anda nggak punya home church atau Anda nggak punya gereja di mana Anda biasa beribadah, saya berdoa Anda bisa jadikan tempat ini menjadi keluarga Anda. Bapak Ibu, saya mempunyai pengumuman sebelum kita akan melakukan perjamuan kudus dan memberikan persembahan kita, saudara. Pengumuman yang pertama, minggu depan adalah Mother's Day. Kita akan merayakan Hari Ibu di sini, saudara. Kalau di Indonesia kapan? Desember ya? Benar ya, Desember iya. Tapi kita di sini minggu depan. Nah, ada dress code, by the way, semua ibu-ibu akan mendapatkan hadiah. Kami sudah sediakan sebuah bingkisan untuk Anda. Dan ada dress code-nya. Kalau Anda punya baju kebaya, Anda boleh pakai. Kira-kira susah gak tuh ya naik tangga pakai kebaya? Hah? Enggak ya? Oh enggak, kata Cibulan. Ya udah, lanjut kalau gitu. Kalau yang gak punya baju kebaya, boleh pakai baju batik, saudara. Untuk merayakan setiap Anda. Sekali lagi undang teman-teman Anda, para ibu di tempat ini juga pakai pakaian baju yang terbaik. We will celebrate you. Pengumuman yang kedua, saudara. Hari ini adalah hari Minggu pertama di bulan Mei ini. Jadi sejak awal tahun ini, kita setiap minggu pertama ada perkumpulan di sore hari.
kita maunya sih bilangnya ibadah sore saudara. Karena kita rindu suatu hari itu akan menjadi ibadah full seperti ini. Supaya orang-orang yang gak bisa bergereja di pagi hari bisa datang ke sore hari. Kalau Anda punya teman yang nggak bisa beribadah di pagi hari, undang mereka. Sekali lagi kita baru melakukannya sebulan sekali, setiap minggu sore di minggu pertama di bulan yang baru jam 6.30 saudara. Jadi untuk sekarang hanya ada sekitar 10 orang, 12 orang saudara untuk kita berkumpul. Ya bukan hanya sih, setiap jiwa kita akan layani, amin saudara. Ya, nah terus ada beberapa hal lagi yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Kita lagi mencoba untuk membentuk tim doa. Kalau ada dari Anda yang setiap orang percaya memang harus berdoa. Kalau Anda dipanggil untuk menjadi bagian dari sebuah tim doa, Anda terpanggil, Anda boleh, kita lagi mulai merancang dan mencoba menyusun jadwal. Nah ada Mbak Nur yang akan mengorganize semua itu. Kita akan cari waktu yang tepat untuk Anda. Mungkin Mbak Nur boleh bangkit berdiri sebentar. Nah, kalau setelah ibadah Anda bisa ketemu dengan Mbak Nur dan Anda bisa kasih jadwalnya, kasih nomor teleponnya, mungkin punya WA bareng saudara supaya bisa lebih gampang. Terus satu lagi, minggu lalu kita bilang gini saudara, kita dengar ada banyak orang yang hari-hari ini lagi susah mendapatkan pekerjaan. Sebagai gereja kita rindu untuk paling enggak membekali Anda dengan beberapa keterampilan. Jadi di depan sana dari minggu lalu, kayaknya setelah minggu ini kita akan akhiri saudara, Anda bisa sign up. Sejauh ini ada 3 kelas sih. Ada kelas untuk bikin sushi, ada kelas untuk bikin nail atau pokoknya yang urusan kecantikan gitu. Terus satu lagi apa ya? Ada barista, coffee ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah minggu terakhir kita buka sign up sheet-nya di luar sana 2 minggu. Anda bisa taruh nama Anda dan kira-kira berapa yang berminat kita akan kumpulkan. Nah so far yang akan mengajarkan Anda untuk bikin kuku dan sebagainya udah ada. Kalau barista kira-kira perkiraannya sih teman kita. Sebenarnya semuanya udah ada sih orang-orangnya. Tapi ya mungkin kita lagi cari bantuan biar dia nggak ngajarin sendiri. Makin banyak yang bisa, makin banyak yang ngajarin makin enak ya. Salah satunya adalah Cisiska. Mungkin Cisiska boleh bangkit berdiri sebentar. Cisiska. Nah nanti Anda tinggal sign up nama Anda, terima kasih Cisiska. Nah Anda tinggal ngomong sama Cisiska dan kapan hari yang pas untuk Anda ketemu bareng. Jadi kita rindu saudara, jadi kalau misalnya Anda lagi cari kerja, misalnya ada 2 applicants atau 2 orang yang cari kerja, yang satu gak punya skill apa-apa, yang satu Anda tahu aja sedikit gitu, paling enggak Anda lebih unggul daripada yang gak tahu apa-apa. Jadi paling enggak kita bekalin sedikit, kita tahu keterampilan ini gak bisa dipelajari dalam satu kali pertemuan atau apa, tapi sekali lagi, apapun yang kita bisa lakukan saat-saat ini kita rindu untuk membantu Anda saudara. Amin. Itu aja pengumuman hari ini. Ada lagi yang perlu diumumkan teman-teman? Ada yang perlu diingatkan? Gak ada? Kalau gak ada kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mungkin saya boleh undang Mbak Nur, boleh doa buat kita? Ya. Mari kita satukan hati buat berdoa buat Tuhan. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di tempat maha tinggi. Sungguh kami berterima kasih mana di pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan kami masih bisa bersatu berkumpul untuk memuji, menyembah, memuliakan-Mu Bapa. Itu bukan suatu kehebatan, kekuatan kami, tetapi Tuhan masih memberikan kami waktu, napas, kehidupan yang luar biasa. Sungguh kami bangga dan mengucap syukur mempunyai Bapa Allah yang hidup. Engkau layak menerima pujian pengagungan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami nantinya Tuhan. Dan kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Bukakan mata hati rohani kami Bapa. Pekakan kuping kami lagi lebarlah bagi Bapa untuk kami mendengar suara Bapa. Apa kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Bahwa kehidupan kami ini adalah untuk sebagai penyembah, menyenangkan hati-Mu, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Biarlah itu terrealisasi
kasih dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari urapi kami Bapa di sini yang hadir maupun yang belum bisa hadir. Kami percaya dan sangat yakin bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih karunia-Mu selalu melingkupi hidup kami pribadi lepas pribadi di sini. Yang di dalam keadaan beban Tuhan lepaskan, yang di dalam penderitaan Tuhan berikan kegembiraan sukacita penuh, yang di dalam sakit penyakit Tuhan lepaskan dari sakit penyakit. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Itu tidak cukup untuk mengungkapkan sebagai ucapan terima kasih. Yang ada pada kami ini adalah semuanya daripada-Mu Bapa. Biarlah kami kembalikan kepada-Mu untuk kemuliaan hormat-Mu Tuhan. Melalui kehidupan kami, apa yang kami pikirkan, lakukan dan perkatakan, semuanya seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hati dan pikiran kami semuanya ke dalam tuntunan Roh Kudus. Agar hari ke hari hidup kami semakin diperbarui oleh Roh-Mu, untuk kami selalu berkenan di kehidupan kami di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan kami ini, berkati kami semuanya yang bekerja, lipat-lipatkan kali ganda Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, kami percaya jalan-Mu akan terbuka bagi kami anak-anak-Mu yang selalu berseru berharap pada-Mu. Karena firman-Mu berkata Tuhan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan berharap pada manusia. Biarlah kami berharap penuh kepada-Mu Bapa Allah yang Maha Kuasa, yang kaya, yang memiliki semua bumi pertiwi ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa urapan-Mu ada bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya setiap kami semuanya ini yang mendengar firman-Mu boleh terjamah, boleh kami lakukan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu juga orang-orang di Philadelphia ini Tuhan, boleh keselamatan. Banyak jiwa-jiwa Bapa di Philadelphia ini. Bapa, kami percaya Engkau berbelas kasihan pada mereka Bapa. Untuk mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Hidup mereka yang terlunta-lunta, yang tidak mempunyai arah hidup mereka, yang mereka tidak tahu Allah yang mereka sembah. Bapa, berbelas kasihanlah pada mereka Bapa. Kami satukan hati kami untuk berdoa buat Philadelphia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Philadelphia ini penuh kemuliaan-Mu Bapa. Kerajaan-Mu Bapa terrealisasi di Philadelphia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kurang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyempurnakannya Bapa. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau layakkanku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah
roti yang ada di tangan Anda? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Lalu Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa roti yang ada di tangan Anda adalah tubuh Kristus yang diserahkan dan dikorbankan di atas kayu salib untuk membayar dosa dunia ini, termasuk dosa Anda dan saya. Kalau Anda percaya itu, Anda boleh memakannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda boleh mengangkat cawan dan anggur yang ada di tangan Anda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara semua gereja Tuhan di tempat ini, kalau Anda percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus yang dicurahkan, yang tertumpah di atas kayu salib untuk membasuh bersih dosa dunia ini, untuk memberikan Anda dan saya sebuah karya keselamatan. Kalau Anda percaya bahwa inilah hidup yang Tuhan berikan, dia mati supaya kita semua bisa hidup. Dan karena pengorbanan Yesus dan kebangkitannya di atas kayu salib, mulai hari ini, mulai saat itu, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian itu hidup di dalam Anda dan saya. Roh yang memberikan kekuatan, roh yang menuntun kehidupan kita. Kami percaya juga Tuhan, kuasa darah-Mu ini sanggup untuk memberikan kami kesembuhan dan untuk memulihkan kehidupan setiap kami. Mulai hari ini kami percaya bahwa kami diberikan kuasa atas hidup ini, untuk kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami semua dari sejak awal mula. Oleh sebab itu, kalau Anda percaya bahwa darah ini, darah Kristus, telah dicurahkan di atas kayu salib, sekali lagi untuk membasuh dosa kita semua, Anda boleh meminumnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh
Boleh semua kita ulurkan tangan kita kepada anak-anak ini. Father God, we thank you, Lord, for each and every one of them. We know that God loved them. We know that you, Lord, have a beautiful plan for their life. We believe that the goodness and the mercy and the favor and the grace of God will follow them for the rest of their life. We believe, Lord, your guidance, they will continue to walk with you. You will continue to guide them. You will continue to reveal yourself to them, Lord. We pray they will do great things for you. They will do amazing things and great things for your kingdom. Tuhan, kami percaya, Tuhan, mereka akan melakukan perkara-perkara yang besar untuk Engkau, Tuhan. Kau terus nyatakan dirimu dalam kehidupan anak-anak ini. Biar semakin hari mereka semakin mengenal Engkau. Kami mengucap syukur juga kami sebagai orang tua dari anak-anak ini. Kami bersyukur kami mempunyai kesempatan untuk berjalan bersama mereka. Kami bersyukur Engkau telah menitipkan mereka dalam kehidupan kami sehingga kami bisa membantu mereka untuk mengenal Engkau semakin hari, semakin mengenal Engkau dalam kehidupan mereka semua. Kami juga mengucap syukur atas setiap guru sekolah minggu yang begitu setia menginvestasikan waktu mereka dalam hidup anak-anak ini. Kami berdoa biar kami semua mendapatkan hikmat untuk kami bisa terus membantu anak-anak ini supaya mereka semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami deklarasikan dan kami katakan segala sesuatu yang baik dan sempurna yang berasal dari Bapa kami di surga turun atas kehidupan mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Go ahead church. Dan buat kita semua, yuk kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih, dalam beberapa menit ke depan kami buka hati kami. Bicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar semua perkataan firman yang berasal daripadamu saja yang akan masuk ke dalam hati kami. Kami percaya akan kuasa firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kami. Berbicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk. Why? It's a simple question with no simple answers. Why now? Why this? Why me? Is God even here? Is He listening? How can we know? We've made it through dark times before, and I want to have faith, but I still wonder, why? Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kalau Anda ditanya, kira-kira Anda ini, are you a good team player? Kira-kira Anda ini orang yang mudah gak diajak kerja sama, Saudara? Artinya kalau di tempat kerja, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kira-kira Anda orangnya mudah gak diajak untuk kerja sama, Saudara? Atau mungkin kalau Anda ingat dulu di sekolah, Anda punya tugas kelompok, group project. Kira-kira Anda adalah orang yang mudah diajak kerja sama gak, Saudara? Kadang-kadang ketika kita melakukan teamwork atau kerjasama, salah satu kesalahan kita berpikir kalau yang adil itu adalah semua orang mendapat porsi yang sama. Ya kan? Tapi kenyataannya enggak, Saudara. Ya kan? Teamwork is about ada sebuah tujuan, ada sebuah goal, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kadang-kadang ada orang yang dapat bagian gak enak, kadang-kadang ada orang yang dapat bagian enak, Saudara. Yang penting pekerjaannya itu selesai. Yang penting goal-nya itu tercapai. Seperti contohnya gambar yang satu ini, Saudara. Ada yang enak, ada yang gak enak. Ya kan? Lihat tuh tampangnya yang di bawah, Saudara. Bener gak sih? Aduh, kenapa gue yang di bawah, kenapa bukan gue yang di atas gitu. Atau enggak yang satu lagi nih, Saudara, contohnya. Ya kan?
Yang penting kerjaannya selesai, saudara. Nah yang ini, ya kan ada yang janggal gak, saudara? Nanti kalau ini udah selesai, yang di dalam keluarnya gimana kira-kira, saudara? Ya kan? Atau mungkin yang berikut ini. Nah kalau papannya udah kepotong, orang yang megangin papan itu kemana kira-kira, saudara? Ini gambar favorit saya, coba Anda pikirkan. Ada yang janggal gak dari gambar ini, saudara? Berapa banyak dari Anda yang punya teman, kalau dia di sini jangan dilirik, saudara, ya kan? Yang pura-pura mengambil bagian sebenarnya nggak juga, saudara, nggak nolong juga, ya kan? Hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Ever Wonder Why? Kenapa ya, saudara? Ya kan? Minggu lalu kita ngomongin ini, kenapa ya Tuhan itu terkadang rasanya seperti dia itu diam saja. Tidak bergerak, tidak beresponi, he is unresponsive, saudara. Kenapa ya, saudara? Nah jadi di dalam serial khotbah ini kita sedang membicarakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Bahkan kalau kita jawab pun, Anda nggak akan puas dengan jawaban kita 100%. Tapi kita mikir gini, paling nggak kita kasih jawaban lah ke Anda. Paling nggak kita tawarkan sebuah perspektif atau sudut pandang supaya Anda bisa at least punya sesuatu, saudara. Tapi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini emang sulit. Pertanyaan yang sering ditanya baik orang percaya atau bukan, orang Kristen atau bukan. Kita sering bertanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, saudara. Misalnya di minggu ke depan nanti Bobby akan berbicara mengenai ini. Kenapa ya Tuhan gak menjawab doa kita? Ya kan? Atau enggak kenapa ya hal-hal yang baik kok terjadi, hal-hal yang buruk kok terjadi sama orang-orang yang baik? Kalau Tuhan benar-benar mengasihi kita, kenapa dia ciptain tempat yang namanya neraka? Saudara. Nah, sekali lagi, apapun jawaban yang kita tawarkan kepada Anda, belum tentu Anda akan puas. Tapi sekali lagi sebagai gereja, saya pikir kita nggak boleh menghindari, kita nggak boleh lari dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini. Hari ini, kita akan bahas ini di minggu yang kedua, saudara. Ever wonder why God seems uncooperative? Anda pernah nggak membayangkan, kenapa ya Tuhan itu kok nggak bisa diajak kerjasama? Susah diajak kerjasama. Bukankah akan mempermudah sesuatu andai kata saja Tuhan itu gampang diajak kerjasama. Artinya gini, Tuhan bilang deh apa yang Tuhan mau dari saya. Nah nanti saya bilang apa yang saya mau dari Tuhan. Kan enak saudara kalau bisa disuruh kerjasama kayak gitu ya kan. You tell me what you want me to do and I tell you what I want you to do. You tell me what you want, Tuhan kasih tahu apa yang Tuhan mau, saya akan kasih tahu apa yang saya mau. Ya kan? Kan enak kalau bisa diajak kerjasama. Kan mempermudah. Tuhan, kalau semua orang kan akan tua, akan sakit. Tapi sakitnya jangan sekarang lah. Cicilan masih banyak, anak-anak belum selesai sekolah. Ya nantian aja. Kan enak saudara. Kalau bisa ditawar-tawar, kalau bisa diajak kerjasama. Ya kan? Tuhan, ini nih saya ngebayangin. Waktu saya pindah ke Amerika, nanti di tahun pertama ya kira-kira beginilah. Nanti di tahun kedua begini. Enak kan semuanya saudara. Sesuai dengan kita bisa tawar-tawaran sama Tuhan. Kita bisa kerja sama Tuhan. Ya kan? Bukankah enak seperti itu? Ya kan? Terus, Tuhan, gini nih, anak saya nanti kalau misalnya mereka menikah, dia dapat orang yang seperti ini. Ya kan, waktu dia lulus, dia masuk sekolah sini. Ya dong, ayo dong kita kerjasama dong Tuhan. Tapi kenapa ya terkadang kok Tuhan itu susah atau enggak bisa diajak kerjasama. Bahkan kalau saya tanya sama Anda, berapa banyak dari Anda di sini yang kadang-kadang merasa Tuhan itu kok kita punya kebutuhan, kita minta sesuatu kok Tuhan sepertinya diam aja ya seperti yang kita ngomongin minggu lalu. Tuhan enggak meresponi permintaan kita. Kalau saya minta Anda untuk angkat tangan, pasti Anda semua akan merasakan hal yang seperti itu. Nah bahayanya saudara, kadang-kadang kalau kita mengalami sesuatu yang sulit, pergumulan, permasalahan, situasi hidup yang sulit, kalau kita nggak berhati-hati, kita bisa kehilangan iman saudara. Kita bisa kehilangan pengharapan. Hari ini saya juga mau bilang sama Anda, ada sesuatu, ada poin yang penting yang saya ingin coba bagikan kepada Anda saudara. Hari ini saya berdoa seperti doa saya minggu lalu. Setelah Anda pulang dari tempat ini, Anda jadi orang yang lebih semangat, jadi orang yang lebih beriman, jadi orang yang lebih berpengharapan sama Tuhan. Anda makin yakin dengan kasih Tuhan dalam hidup Anda. Hari ini main poinnya adalah ini saudara. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup Anda,
itu tidak selalu mencerminkan besar atau kecilnya kasih Tuhan. Situasi kehidupan Anda, saya ulang, tidak selalu mencerminkan besar atau kecilnya kasih Tuhan. Artinya, ketika sesuatu itu sedang berjalan dengan baik, bukan berarti Tuhan itu lagi mengasihi Anda. Tapi waktu sesuatu itu berjalan dengan tidak baik, Anda banyak pergumulan, Anda banyak masalah, bukan berarti Tuhan itu sudah tidak mengasihi Anda lagi atau sudah mengurangi kasihnya untuk Anda, saudara. Hari ini saya mau bilang gini, kasih Tuhan untuk Anda tidak pernah berubah. Ketika Anda mengalami hal-hal yang buruk, bukan berarti Tuhan gak mencintai Anda. Karena kasihnya gak berubah, saudara. Walaupun Anda mengalami pergumulan dan hal-hal yang kurang baik, Anda hari ini pulang dengan keyakinan 100% bahwa Tuhan tetap mengasihi Anda. Walaupun doa Anda belum dijawab, bahkan walaupun doa Anda gak pernah dijawab, saudara. Anda tetap bisa berkeyakinan dan beriman bahwa Tuhan mengasihi Anda. Hari ini saya ingin memperkenalkan Anda sebuah karakter, seseorang saudara, yang namanya Yohanes Pembaptis. Anda pernah dengar nama Yohanes Pembaptis? Ya, Yohanes Pembaptis ini dia punya sepupu yang cukup terkenal, namanya siapa saudara? Yesus, ya. Ya, jadi Yohanes Pembaptis ini sepupunya Yesus, saudara. Nah, apa yang saya mau bicarakan tentang Yohanes Pembaptis ini, saya ingin kasih Anda konteks. Jadi beri saya sekitar mungkin 5 menit untuk ceritain sama Anda latar belakang dari cerita yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Saya ingin bawa satu karakter lagi dengan keluarganya. Ada satu karakter yang namanya Raja Herodes. Nah, bahasa Inggrisnya itu dia punya nickname Herod the Great. Ya kan, Herodes Agung, saudara. Herodes yang the Great itu Herodes besar, ya kan. But he is not a great guy. He is not a good guy. Dia bukan orang yang baik sama sekali, saudara. Ya. Nah, jadi siapakah Raja Herodes ini? Raja Herodes adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk in charge, untuk memimpin, untuk in charge dia untuk memegang kuasa atas orang-orang Israel. Ya, padahal dia sendiri bukan orang Yahudi kayaknya, saudara. Tapi dia orang yang ditunjuk untuk in charge untuk orang-orang Israel. Nah, Raja Herodes ini adalah orangnya seperti apa sih karakternya? Ini orang nih pokoknya bengis banget, orangnya jahat sekali, saudara. Raja Herodes punya beberapa istri. Dan tentu aja punya banyak anak dari istri-istri ini. Sejarah mencatat Raja Herodes membunuh 2 dari istrinya dan 3 orang anak laki-lakinya dia bunuh, saudara. Kalau informasi saya nggak salah, 6 mertua dari Raja Herodes dibunuh, saudara. Anda sama saya, kita kan paling nggak akur sama mertua kita, saudara. Tapi dia ini bengis banget, saudara. Ya kan? Jadi itu yang dia lakukan kepada keluarga dia. By the way, ini adalah Raja Herodes yang sama kalau Anda ingat cerita Natal waktu Yesus lahir, katanya ada seorang Mesias lahir, ada raja lahir. Terus Herodes dengar, saudara. Hah? Ada raja, bukan gua rajanya. Ya kan? Terus dia memerintahkan apa, saudara? Semua bayi di bawah umur 2 tahun dibunuh semua. Inilah Raja Herodes, bengis, saudara. Bahkan salah satu kaisar Romawi, Kaisar Augustus, dia pernah bilang gini, lebih baik jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Saking bengisnya. It's better to be Herod swine than to be his son. Nah, terus Raja Herodes ini mati. Waktu Raja Herodes ini mati, pemerintah Romawi itu berpikir, kayaknya gak bagus nih, satu orang memegang kekuasaan yang begitu besar. Kita bagi 2 aja deh kekuasaannya. Kayaknya gak baik nih satu orang punya kekuasaan yang begitu besar. Akhirnya kerajaan atau pemerintah Romawi memutuskan bahwa bangsa Israel ini dibagi jadi 2. Dibagi 2 kekuasaannya dan dikasih 2 anaknya, saudara. 2 anaknya Herodes. Satu namanya Herodes Archelaus dan satu namanya Herodes Antipas. Jadi mereka dapat setengah-setengah dari kerajaan Israel. Nah, ada anak yang gak dapat bagian apa-apa, namanya Herodes Philippus. Dia gak dapat bagian apa-apa, saudara. Herodes Philippus ini punya istri namanya Herodias. Herodes Philippus dan Herodias punya anak namanya Salome, saudara. Anda ingat nama Salome ini ya? Siapa namanya, saudara? Salome ya, karena kita akan bawa nama dia nanti di akhir dari pesan ini. Ya kan, Anda masih mengikuti ini, saudara? Minggu depan tes boleh, ulangan boleh, ya. Saya sengaja kasih nomor biar Anda nggak susah ingatnya. Jadi ada Herodes 1, 2, dan 3.
Herodias itu istrinya Herodes nomor berapa saudara? 3. Tapi ceritanya ini kayak cerita sinetron. Suatu hari Herodes nomor 2 mengunjungi Herodes nomor 3 beserta dengan istrinya Herodias. Terus Herodes nomor 2 bilang gini, Herodias, I love you, katanya. Hah, yang benar kata Herodias. Oh kalau gitu, I love you too baby. Ya. Akhirnya mereka lari saudara. Mereka pergi dan mereka nikah. Ya kan, mereka pergi ke daerah Galilea. Ya udah dia tinggal di Galilea ya ini mereka berdua ini jadi penguasanya daerah Galilea. Kalau Anda sering dengar daerah Galilea, kalau Anda baca Alkitab itu karena Yesus itu banyak beraktivitas di daerah Galilea. Makanya namanya familiar untuk Anda ya. Ya udah, mereka jadi penguasanya dan raja dan ratunya daerah Galilea. Nah, kita balik lagi nih ke Yohanes Pembaptis nih, Saudara. Nah, waktu Yohanes Pembaptis ini siapa sih? Ya, Yohanes Pembaptis ini orang yang agak-agak aneh, Saudara. Ya kan, dia ini kayaknya laut gitu saudara, pokoknya ngomongnya lantang, ya kan, bahkan dia hidupnya di padang gurun, dia pakai baju yang terbuat dari rambutnya unta, ya kan, dia pakai ikat pinggang kulit, sebelum ada Prada, ada Gucci, dia duluan yang pakai ikat pinggang kulit saudara, ya kan, dan dia makannya nih, belalang, lokus, makanannya belalang dan madu hutan. Orang-orang Farisi, pemimpin agama dikatain nama Yohanes Pembaptis, dasar kalian keturunan ular beludak. Jadi si Yohanes Pembaptis ini saudara, dia berkoar-koar, dia berseru-seru, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah kerajaan Tuhan sudah dekat. Nah, siapa Yohanes Pembaptis ini? Si Yohanes Pembaptis ini, kalau ratusan tahun sebelum Yesus datang, para nabi sudah bernubuat, sudah memprediksikan bahwa ada seseorang yang mempersiapkan jalan untuk Mesias, untuk Yesus. Nah, inilah orangnya Yohanes Pembaptis ini. Jadi dia orang yang prepare the way, kata Alkitab, untuk Yesus, saudara. Jadi dia berkoar-koar, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, orang-orang pada datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka bertobat, lalu mereka dibaptisin dengan baptisan air, saudara. Nah, suatu hari, waktu Yohanes Pembaptis ini lagi baptisin orang di Sungai Yordan, tiba-tiba Yesus muncul. Dia langsung bilang, diam semua, diam. Right? Behold the Lamb of God is here. Anak domba Allah hadir di sini. Dengan kata lain Yohanes Pembaptis bilang gini, jangan ikutin saya, ikutin dia. Jangan jadi pengikut saya, jadilah pengikut dia. Dialah seorang Mesias, dia yang perlu diikutin, katanya. Karena saya hanya mempersiapkan jalan untuk dia. Itulah Yohanes Pembaptis, saudara. Dan karena orangnya suka berkoar-koar, dia pun berkoar-koar tentang hubungannya si Herodes dengan Herodias. Dia teriak-teriak di depan umum saudara bahwa dia menentang hubungan itu. Itu melanggar hukum agama Yahudi untuk seseorang menikahi istri dari saudaranya. Jadi dia berkoar-koar, akhirnya Herodes kesel, akhirnya ditangkap dan dijeblosin ke dalam penjara. Inilah ceritanya, saya akan bacakan untuk Anda. Sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambil Herodias sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh apa saudara? Dendam. Ini wanita ini benci banget sama Yohanes Pembaptis ini. Dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi dia gak bisa. Jadi Herodias ini benci banget sama Yohanes Pembaptis. Kalau misalnya ini semua terserah Herodias, pasti Yohanes Pembaptis sudah dibunuh dari kapan-kapan. Tapi Herodias istrinya ini gak punya kuasa. Yang punya kuasa kan suaminya si Herodes, saudara. Ya kan? Nah, Herodes ada alasan kenapa Herodes nggak membunuh si Yohanes Pembaptis, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi si Herodes ini melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Dengan kata lain, saudara, biarpun orang ini menjengkelkan, biarpun waktu kalau dia khotbah itu saya sering ketampar, kata Herodes, tapi saya senang juga dengar dia khotbah, dia bilang gitu.
Nah, saat ini Yohanes Pembaptis ada di penjara. Ya kan? Coba deh Anda pikir sebentar. Yohanes Pembaptis ada di penjara, kira-kira kenapa, saudara? Yohanes Pembaptis melakukan sesuatu yang benar, tapi dia di penjara. Yohanes Pembaptis memberitakan kebenaran, tapi dia di penjara. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis ini melakukan sesuatu untuk Tuhan. He's preaching the word of God. Memberitakan firman Tuhan, tapi hidupnya di penjara, saudara. Dianya di penjara. Saya nggak tahu ya, saudara. Ini kalau saya nih, saya nggak tahu apa yang Anda pikir. Kalau ada saat yang tepat untuk Yesus melakukan mukjizat, inilah saatnya. Benar gak, saudara? Ya kan? Nih ada orang nih yang melakukan sesuatu yang benar untuk Tuhan. Mestinya Tuhan mengadakan mukjizat dong untuk dia. Tapi kok enggak? Nah, waktu Yohanes di penjara, banyak pengikutnya, pengikut Yohanes atau mungkin teman-temannya Yohanes lah yang sering mengunjungi dia di penjara, sering kasih update apa yang terjadi di luar sana. Karena Yohanes di penjara, dia kan nggak tahu, saudara, apa yang terjadi di luar sana. Nah, teman-teman yang mengunjungi dia di penjara, ya ceritalah, kasih update, termasuk mereka suka kasih update tentang apa yang Yesus lakukan di luar sana. Wah, Yesus luar biasa. Dia menyembuhkan orang banyak, orang sakit, orang mati, dibangkitkan. Pokoknya luar biasa lah apa yang Yesus kerjakan. Nah, saya nggak tahu nih, saudara. Apa yang Anda pikirkan kalau saya, sekali lagi kalau saya mikirnya gini. Itu orang-orang yang bukan siapa-siapa istilahnya, orang stranger, saudara. Yesus tolongin. Loh, kok sepupunya Yesus yang di dalam penjara gak ditolongin, saudara? Ya kan? Nah, suatu hari teman-temannya Yohanes ini mengunjungi dia di penjara. Dan seperti biasa mereka kasih laporan, saudara, tentang apa yang Yesus kerjakan di luar sana. Nah, saya membayangkan saat ini Yohanes udah mulai down, saudara. Dia udah mulai kehilangan semangat. Dia udah mulai galau, saudara. Temannya datangin dia ke penjara. Lalu Yohanes titip pesan sama teman-temannya. Tolong ya, nanti kalau kamu ketemu Yesus, tolong tanya pertanyaan ini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Kristus di luar sana. Matius 11 ayat 2. Ya. Lalu berikutnya, lalu Yohanes Pembaptis menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus kepadanya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Mulai goyang, saudara. Ya kan? Kamu next time kamu ketemu Yesus, tolong tanya ini. Yesus itu Mesias, Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Dia orang yang saya persiapkan jalan itu atau bukan sih? Atau kita harus nunggu orang lain? Kalau benar-benar dia, kok dia gak melakukan apa-apa untuk saya? Saya loh sepupunya. Ya kan, saudara? Keraguan-raguan, saudara, kebimbangan mulai masuk ke dalam dirinya Yohanes. Kita gak menyangka, saudara, penjara bisa mengguncangkan seorang Yohanes Pembaptis. Penjara bisa menggoncangkan iman seorang Yohanes Pembaptis. Kira-kira kenapa, saudara? Yohanes Pembaptis ini visinya, penglihatannya nggak bisa melebihi tembok-tembok penjara yang mengelilingi dia. Visinya cuma mentok sampai ke tembok aja, saudara. Nah, makanya dia mulai goyah. Nah, saya rasa bukan cuma Yohanes Pembaptis aja yang bisa mengalami ini. Kalau Anda dan saya nggak berhati-hati, ketika kita melewati masa-masa sulit, masa-masa susah, pergumulan, mungkin kita juga bisa merasa terperangkap, saudara. Kita terperangkap dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Kok hidup begini ya, kok Tuhan nggak nolong. Kita terperangkap, saudara. Kita seperti ada di dalam penjara pikiran kita. Ada dari kita mungkin yang terperangkap dengan masa lalu. Ada dari kita yang terperangkap dengan hutang piutang, dengan masalah dan pergumulan kita. Dan rasanya kita tuh seperti ada di penjara. Dan seakan-akan Tuhan itu jadi mengecil, menciut sesuai dengan ukuran penjara kita. Anda ngerti maksudnya?
Seakan-akan tuh Tuhan itu berubah karena situasi kita yang gak mengenakan. Padahal dalam hati kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi karena kita ngalami pergumulan, Tuhan jadi berubah. Dulu doa saya dijawab, sekarang enggak. Dulu dia peduli, sekarang dia udah gak peduli lagi sama saya. Dan kita mulai nanya, seperti Yohanes bertanya, benar gak sih dia itu Tuhan? Kalau benar, kenapa hidup saya begini? Ya kan? Firman Tuhan itu masih berlaku gak sih sampai hari ini? Padahal saya coba jujur, saya coba rajin, saya coba berintegritas. Tapi kok kehidupan saya seperti ini? Di pekerjaan juga seperti ini. Ada orang-orang yang gak jujur, gak berintegritas, gak rajin, tapi mereka malah berhasil. Jadi firman Tuhan itu masih berlaku gak sih? Jangan-jangan firman Tuhan itu udah gak berlaku di zaman sekarang. Karena saya mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, tapi buktinya hidup saya kayak gini. Jadi Yohanes suruh temannya, coba kamu tanya apakah dia benar-benar Mesias atau bukan. Ya kan? Nah, waktu temannya Yohanes ini pergi ke Yesus, saudara. Ditanya dong titipan pertanyaan itu. Yesus, kamu ini Mesias apa bukan? Yohanes tanya tuh. Gini saudara, kalau saya jadi Yesus, saya akan bilang gini, oh tentu saja. I am the one, I am the Messiah. Ya kan, saya adalah Mesias yang kamu tunggu-tunggu. You know what? Nanti malam kita ke penjara Yohanes, kita bebasin Yohanes. Kalau saya jadi Yesus, saudara. Tapi waktu Yesus ditanya seperti itu, inilah respon Yesus. Yesus menjawab kepada teman-temannya Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Sana kamu balik lagi ke penjara sana, kamu bilangin Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Karena penglihatan dari Yohanes terbatas, maka dia harus mendengar dari perkataan orang-orang yang bisa melihat di luar dari penjara Yohanes. Anda menangkap apa yang saya maksud, saudara? Dia butuh bantuan untuk melihat. Karena visi dia terbatas, saudara. Ya kan? Dibatasi dengan tembok-tembok penjara. Dia butuh orang lain yang bisa punya visi untuk ke depan, saudara. Waktu saya baca ini, saya berpikir betapa bahayanya ketika kita memutuskan untuk hidup sendiri dalam kehidupan ini. Kita terisolasi, kita gak punya teman, kita gak punya komunitas. Ini begitu mematikan dalam hidup kita. Karena kita gak bisa melihat melebihi dari pikiran kita sendiri. Kita gak bisa melihat melebihi dari visi kita sendiri, saudara. Dan itulah yang disampaikan Yesus kepada teman-temannya Yohanes. Sana-sana kamu bilangin Yohanes. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Bahwa Tuhan aktif bekerja. Tuhan aktif bergerak. Tuhan aktif melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Kalau Yohanes memang dia ada secara fisik ada di penjara. Jadi dia gak bisa kemana-mana, saudara. Tapi kalau kita seringkali secara fisik kita gak di penjara. Tetapi di pikiran kita, di mental kita, di cara pandang kita. Kita seperti dibatasi dengan tembok penjara. Kita sendirian, kita gak punya siapa-siapa. Ya udah, pikiran-pikiran kita aja yang kita pikirkan, saudara. Kalau kita ketemu teman pun, karena kita orangnya pesimis, makanya kita ketemu teman orang-orang yang pesimis juga. Ketemu teman-teman yang sinis juga, saudara. Udahlah percuma kerja lah, duit gak dibawa mati. Ya kan? Udahlah gak usah terlalu mikir muluk-muluk, kita di sini cuma kuli di Amerika. Percuma lalu jadi orang baik dimanfaatin. Alah ke gereja, semua gereja sama aja. Mau aja dibegoin pendeta. Makanya Yesus bilang sama temannya Yohanes, sana kamu bilangin Yohanes, Tuhan itu aktif bekerja. Kalau buat kita mungkin gini, Tuhan bilang gini, ayo keluar dari pergaulan kamu yang seperti itu. Ayo keluar dari kesendirianmu itu. Ya kan?
Sana jadi bagian dari sebuah komunitas. Karena di dalam komunitas, di dalam keluarga yang Tuhan sudah tempatkan kamu, di situ kamu akan melihat Tuhan itu aktif bekerja. Kamu gak dengar tuh, baru kemarin Tuhan, nih orang udah gak kerja beberapa minggu, beberapa bulan. Tapi Tuhan masih mencukupi dia. Kamu gak dengar tuh, kemarin dia baru ngalamin kesembuhan. Kamu gak dengar ceritanya sih itu Tuhan menyelamatkan keluarga dan pernikahannya. Kamu gak dengar tentang itu. Bahwa Tuhan melepaskan dia dari ketergantungan obat-obatan, dari ketergantungan pornografi, dari ketergantungan minuman. Di luar, kamu akan melihat aktivitas Tuhan bekerja, saudara. Coba kamu lihat orang-orang Kristen di negara-negara lain. Mereka makin dianiaya. Mereka makin beriman. Orang-orang Kristen makin ditindas. Makin banyak gereja yang ada. Keluar dari kesendirianmu. Keluar dari hidup yang fokusnya cuma mikirin diri kita sendiri. Itu pesan yang sama yang dipesankan kepada Yohanes Pembaptis waktu dia ada di penjara, saudara. Waktu murid-muridnya Yohanes disuruh Yesus untuk menyampaikan itu, mereka mungkin oke, saya akan sampaikan itu Yesus. Dan saya ngebayangin waktu mereka mau, kita akan sampaikan kepada Yohanes. Waktu mereka mau pergi, Yesus bilang tunggu, satu lagi. Yang ini penting banget, catat biar gak lupa. Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang jadi kecewa dan menolak aku. Bilangin Yohanes. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Walaupun terkadang apa yang kita mau gak terjawab, rasanya Tuhan gak menolong kita, rasanya Tuhan gak bisa diajak kerjasama. Tetapi kalau kita bisa tetap beriman dan berpengharapan, kita gak tawar hati, kita gak menolak Tuhan, kita gak jadi kecewa. Orang seperti itu diberkati, Tuhan bilang. Blessed are those, bahasa Inggrisnya, blessed are anyone who do not stumble because of me. Who do not fall away because of me. Kalau somehow situasi Anda nggak berubah, kalau somehow Tuhan nggak menjawab doa Anda, saudara. Ketika somehow Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, dan terkadang rencana yang Tuhan sudah susun, yang Tuhan sudah tata, saudara, itu gak bisa masuk ke dalam pikiran kita yang terbatas. Tapi ketika hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita, kita bisa tetap memegang iman dan percaya kita. Berbahagialah orang itu. Blessed are those people, katanya. Dan Anda mau tahu apa yang terjadi sama Yohanes Pembaptis? Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias. Namanya siapa? Salome, saudara. Si Salome ini menari di acara ulang tahun Herodes. Di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Di tengah-tengah tamu-tamu Herodes, saudara. Dia ulang tahun, dia mengadakan pesta besar-besaran. Banyak tamu penting dari negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lain. Salah satu yang ngisi acara adalah Salome, yaitu anaknya Herodias. Dia menari sedemikian rupa sehingga dia menyuka, semua tamu-tamu senang, hati Herodes juga senang melihat performance dari tarian si Salome ini. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa aja yang dimintanya, saudara. Mungkin Herodes mikir, ya ilah anak remaja cewek itu mintanya apa sih? Ya kan, saudara? Minta aja apa yang kamu mau. Aku bersumpah di depan tamu-tamu ini, apa aja yang kamu minta, saya kasih, kata Herodes kepada Salome. Anak remaja maunya apa sih, saudara? Paling tiket konser BTS, bener gak, saudara? Ya? Maunya apa sih? Terus Herodias bilang, terus si Salome bilang gini, hah? Apa aja? Oh ya udah, saya tanya mama dulu ya. Dia pergi ke mamanya, saudara. Ma, Herodes bilang saya boleh minta apa aja. Dan dia bersumpah akan kasih saya. Mamanya bilang, hah? Apa aja? Oh ya udah, minta ini aja. Maka setelah dihasut oleh ibunya,
Anak perempuan itu berkata, berilah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Mamanya bilang gini sama anaknya, minta kepalanya Yohanes Pembaptis dan taruh di atas piring, katanya. Lalu dia katakan kepada Herodes permintaannya, lalu sedihlah hati raja. Herodes ini hatinya sedih. Karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dengan kata lain dia udah gak bisa mencabut lagi perkataan dia. Orang dia udah komitmen, orang dia udah bersumpah di depan tamu-tamu. Apa aja yang kamu minta, aku kasih. Lalu disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, di sebuah piring. Lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Sebelum kita selesai, pertanyaan semua dari kita. Where is God? Tuhan itu di mana? Tuhan itu di mana? Kalau kita pikir-pikir lagi apa yang terjadi kepada rasul-rasulnya, murid-murid Yesus. Ke-12 orang itu atau ke-11 orang itu. Atau enggak kita lihat kehidupan dari orang-orang Kristen di abad pertama ketika gereja itu lahir. Mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar, mereka dibunuh. Saudara. Hanya karena mereka percaya sama Yesus, mereka sampai digituin. Saudara. Pertanyaannya Tuhan itu di mana? Kalau itu belum cukup, ada seseorang yang namanya Saulus. Nah, Saulus ini juga begitu, saudara. Dia benci banget sama orang Kristen, dia tangkap-tangkapin, dia jeblosin ke penjara. Terus suatu hari si Saulus ini ketemu dengan Yesus yang sudah dibangkitkan dari kematian. Dia berubah jadi yang kita kenal sebagai Rasul Paulus. Rasul Paulus dia pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Dia pergi ke seluruh Asia, ke seluruh Eropa, saudara. Dia bangun gereja-gereja, dia training orang-orang percaya, saudara. Suatu hari dia ditangkap, lalu dia dikirim ke kota Roma, lalu dia dieksekusi oleh pemerintah Romawi. Sama kayak Yohanes Pembaptis. Kepalanya dipenggal. Tapi Rasul Paulus menitipkan pesan kepada kita semua. Dia bilang gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan kah? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau keterlanjangan, atau bahaya, atau pedang? Siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus? Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, bukan mudah-mudahan, tapi Paulus bilang aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain. Anda baca sama-sama dengan saya. Tidak akan enggak ada satupun penganiayaan kah apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Oh, ternyata kita belajar sesuatu, saudara. Bahwa hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi itu sama sekali tidak mencerminkan kasih Tuhan kepada kita, saudara. Dengan kata lain, kalau kita ngalamin hal-hal yang buruk, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, kita bisa semakin yakin bahwa Tuhan itu kasihnya enggak berubah. Dia tetap mengasihi kita. Bukti yang paling sempurna, bukti yang paling tepat adalah Yesus sendiri di atas kayu salib. Semalam sebelum dia disalibkan, Yesus bilang gini sama Tuhan, sama Bapaknya. Bapak,
Nggak ada jalan lain kah? Harus melalui salib kah? Bapaknya bilang, besokannya dia tergantung di atas kayu salib sendirian, telanjang saudara. Dia berseru-seru kepada bapaknya, Father, Father, why have you forsaken me? Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Anda bisa bayangin gak sih? Jadi bapa yang lihat anaknya seperti itu. Betapa susahnya buat Tuhan enggak menjulurkan tangannya untuk menolong anaknya, saudara. Betapa susahnya buat Tuhan untuk mendengar itu. Mungkin dia juga cover telinganya supaya dia enggak dengar, saudara. Yesus di atas kayu salib memberikan hidupnya. Sesuatu yang tragis hari ini adalah karya keselamatan yang terbesar bagi umat manusia. Sesuatu yang dulu kita anggap tragis, yang orang-orang pada waktu itu nggak mengerti. Hari ini adalah karya keselamatan terbesar yang dunia ini pernah saksikan. Somehow, some way, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi di atas kayu salib, apa yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan nggak pernah kehilangan kendali, saudara. Semuanya sesuai dengan apa yang dia rencanakan, sesuai dengan apa yang dia susun, sesuai dengan apa yang dia sudah tata. Jadi pertanyaan hari ini, ever wonder why God seems uncooperative? Pernah gak kita pikir ya, kenapa Tuhan kok gak bisa diajak kerjasama? Anda tahu gak, pesan Yesus untuk Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Di dalam pesan itu ada pesan rahasia, saudara. Ketika Tuhan memberikan pesan itu, dia memikirkan jauh ke depan, termasuk memikirkan Anda dan saya. Inilah pesan rahasianya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa orang ini? Ini adalah Anda dan saya. Tuhan memikirkan Anda dan saya. Orang-orang yang jauh doanya gak dijawab dan mungkin gak akan pernah dijawab. Tapi kalau dia tidak menjadi kecewa dan menolak aku, blessed are those people. Jadi hari ini kita belajar. Ketika kita gak kehilangan pengharapan dan iman, saudara. Walaupun situasi kita belum berubah atau mungkin tidak akan pernah berubah. Tuhan sedang memperhatikan semuanya yang kita sedang lalui. Yang Anda lalui. Dan dia mau kita setia sampai pada akhirnya. Karena dia pun berjanji sama Anda dan saya. Dia akan setia sampai pada akhirnya. Hari ini Anda punya banyak pertanyaan, saudara. Tentang apa yang Anda alami. Tapi satu hal yang Anda gak perlu pertanyakan. Yaitu apakah dia mengasihi Anda atau enggak. Anda mau tahu kenapa? Karena bukti dari Tuhan mengasihi kita bukan dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukan apa yang terjadi dalam pernikahan, keluarga kita, keuangan kita, masa depan anak-anak kita. Bukan apa yang terjadi dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita. Bukti dari Tuhan mengasihi kita bukan dari apa yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tapi bukti dari Tuhan mengasihi Anda dan saya adalah dari apa yang terjadi di atas kayu salib. Boleh saya ajak Anda untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan doa, boleh Kak Kobedi kita speak blessing and tiada Bobby juga. Yuk mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu dan rahmat-Mu. Atas kebaikan-kebaikan yang sudah Kau beri kepada hidup kami. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kami pulang. Kami membawa berkat, damai sejahtera, kasih yang luar biasa dari Bapa kami yang di surga. Serta pengorbanan dan cinta kasih daripada anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus.
serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita pulang, kita terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday.